Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak semua, karena masa pandemi COVID-19 ini belum juga usai, maka kita harus bisa menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. M yang pertama, kita harus menggunakan masker. M yang kedua, kita harus mencuci tangan dengan air mengalir. M yang ketiga, kita harus menjaga jarak. M yang keempat, kita harus menghindari kerumunan. Dan M yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sekarang coba anak-anak siapkan alat tulisnya ya, seperti buku dan juga pensilnya. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar matematika tentang statistika pengolahan data, yaitu mean, modus, dan juga median. Nah, anak-anak semuanya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian modus, mean, dan juga median. Nah, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu ada modus. Nah, modus ini merupakan nilai yang sering muncul dari suatu data dan disimbolkan dengan MO. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mean. Nah, mean ini merupakan nilai rata-rata suatu data, dan mean ini itu untuk menentukan rata-rata nilai ya anak-anak. Dan yang ketiga yaitu ada median. Nah, median ini itu merupakan nilai tengah pada data yang telah diurutkan, dan median ini disimbolkan dengan ME. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari modus, mean, dan juga median, sekarang kita harus tahu bagaimana sih cara menentukan modus, mean, dan juga median dari sebuah data tunggal. Nah, oleh karena itu, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai modus terlebih dahulu ya. Nah, dari modus ini kita berikan sebuah data menggunakan tabel. Nah, data tersebut merupakan data tunggal yang mana nilainya itu hanya ada satu. Nah, coba perhatikan data tersebut. Nah, di sini ada tabel data tunggal dengan diketahui nilai dan juga frekuensinya. Nah, bagaimana sih cara menentukan modusnya? Oke, jadi untuk mencari modus cukup perhatikan frekuensi yang paling tingginya itu berapa. Nah, yang paling tinggi di sini yaitu 12. Maka modusnya dari data ini coba kita lihat ke bagian yang paling depan. Lihat ke tabel nilai. Nah, angka 12 itu sebaris dengan angka berapa ya? Ya, sebaris dengan angka 7. Maka modus dari data tersebut adalah 7. Mengapa 7? Karena angka 7 inilah yang sering muncul, yaitu sebanyak 12 kali. Nah, frekuensi di sini merupakan banyaknya nilai yang sering muncul. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada mean. Nah, anak-anak, coba perhatikan di sini ada data berupa tabel. Nah, data ini merupakan data tunggal. Nah, dari data ini kita akan menentukan mean dari data tersebut. Nah, bagaimana sih Bu cara menentukan mean itu? Oke, gampang sekali anak-anak. Sebelumnya kita harus mengetahui rumus dari mean dulu. Nah, rumus menentukan mean yaitu jumlah nilai per banyaknya nilai. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, mari kita mencari mean bersama-sama dari data berikut ini. Tapi sebelumnya, kita harus menjumlahkan frekuensi terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan menjumlahkan semua angka yang ada di kolom frekuensi. Nah, di sini ada angka 3, 12, 10, 4, 8. Nah, kita jumlahkan semuanya seperti 3 ditambah 12, lalu ditambah 10, ditambah 4, ditambah 8, dan hasilnya itu 37. Jadi jumlah frekuensi yang ada di sini itu 37. Nah, lalu setelah menjumlahkan semua frekuensinya, masukkanlah rumus tadi, yaitu jumlah nilai per banyaknya nilai. Nah, untuk mencari jumlah nilai, kita harus mengalihkan antara frekuensi dengan nilai. Caranya seperti ini, yaitu buka kurung 5 dikali 3 tutup kurung ditambah 6 dikali 12 ditambah 7 dikali 10 ditambah 8 dikali 4 ditambah 9 dikali 8.
lalu dibagi dengan banyaknya nilai. Nah, banyaknya nilai ini sama dengan jumlah frekuensi yang sudah dicari tadi, yaitu 37. Jadi, yang sudah dikalikan tadi per 37. Lalu, hasil nilai dan frekuensi yang dikalikan tadi kita hitung, yaitu seperti 5 dikali 3 hasilnya 15, lalu ditambah 6 dikali 12 yaitu 72, lalu ditambah 7 dikali 10 yaitu 70, ditambah 8 dikali 4 yaitu 32, dan ditambah 9 dikali 8 itu 72, lalu per 37 dan sama dengan lagi. Nah, tadi hasil yang sudah dikalikan, jumlah hasil yang sudah dikalikan, kita sekarang tambahkan. Jadi, 15 ditambah 72 ditambah 70 ditambah 32 ditambah 72 hasilnya yaitu 261 per 37. Nah, lalu sama dengan kembali. Nah, lalu di sini 261 dibagi 37 hasilnya yaitu 7,05. Jadi nilai meannya yaitu 7,05. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai median. Nah, di sini ada data, coba perhatikan. Nah, bagaimana sih cara menentukan atau mencari suatu median? Yaitu dengan cara langkah pertama, kita harus menambahkan satu kolom lagi yang berisi frekuensi kumulatif atau FK. Nah, FK ini tujuannya untuk mempermudah menentukan median. Nah, bagaimana ya cara untuk mengisi FK ini? Caranya yaitu, nah, lihat tabel ini ya. Dan lihat ke frekuensi. Nah, angka yang ada di frekuensi ini yang pertama itu ada angka 3. Nah, angka 3 ini kita pindahkan ke FK atau frekuensi kumulatif. Lalu 3-nya itu tulis di FK ini. Nah, setelah itu 3 ini ditambah dengan 12. 3 ditambah 12 yaitu hasilnya 15. Lalu 15-nya tulis di kolom FK. Nah, lalu selanjutnya 15 ditambah 10 ya. Hasilnya itu 25. Nah, 25-nya kita simpan di kolom FK. Nah, selanjutnya 25 ini ditambah dengan 4. Nah, 25 ditambah 4 hasilnya 29. Kita simpan di kolom FK lagi. Nah, selanjutnya 29 ini ditambah dengan 8 hasilnya 37. Nah, 37 ini kita simpan di kolom FK kembali. Nah, setelah itu untuk langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan frekuensi terlebih dahulu. Nah, kita jumlahkan semuanya ya. 3 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 8 hasilnya itu ada 37. Nah, jadi antara frekuensi dengan FK ini sama ya, sama-sama 37. Nah, setelah itu, setelah melengkapi tabel tersebut, baru kita masuk ke rumus mediannya. Nah, untuk rumus median itu ada 2 jenis ya. Ada jenis median dengan data ganjil dan median dengan data genap. Nah, bagaimana sih mengetahui genap atau ganjilnya itu? Coba kita perhatikan jumlah dari frekuensinya. Nah, jumlah frekuensinya itu ada berapa? Nah, di sini kan jumlah frekuensinya itu 37. Nah, 37 ini ganjil atau genap? Ya, 37 itu adalah ganjil. Jadi, kita akan menggunakan rumus median yang ganjil, yaitu tulis ME sama dengan data ke 1/2 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Nah, lalu sama dengan lagi data ke 1/2 buka kurung N ini adalah jumlah frekuensinya ya. Jumlah frekuensi tadi berapa? 37. Kita tulis 37 lalu ditambah 1. Nah, selanjutnya kita sama dengan lagi tulis data ke 1/2 buka kurung 37 ditambah 1 hasilnya 38. Nah, lalu sama dengan lagi data ke, nah, di sini kita kali dan bagikan ya. Di sini kita kali dulu 1 dikali 38 hasilnya 38. 38 dibagi 2 hasilnya 19. Jadi sama dengan data ke 19. Nah, jadi mediannya itu berapa? Nah, coba kita perhatikan tabelnya anak-anak. Kita perhatikan tabelnya dan di sini perhatikan FK-nya ya atau frekuensi kumulatifnya memuat angka
Tadi berapa? 19. Nah, coba kita perhatikan di sini di FK-nya ada angka 3, 15, 25, 29 dan 37. Kalau misalkan di angka 3 tidak mungkin ya. Lalu di angka 15. Di angka 15 itu masih kurang. Coba kita lihat di angka 25. Nah, di angka 25 ini 19 masuk ya. Jadi untuk mediannya itu ada di FK 25. Nah, coba kita lihat ke arah yang tabel nilai. Nah, jadi untuk mediannya itu adalah 7. Karena angka 25 ini sejajar dengan nilai 7. Jadi median dalam nilai ini adalah 7 ya anak-anak. Nah, anak-anak di sini ada latihan soal. Ibu akan bacakan ya. Soal di sini adalah soal cerita. Nanti kalian harus menentukan modus dan juga nilai rata-ratanya ya. Oke, Ibu akan bacakan soalnya. Pak Hasan mengajar anak SD kelas 6 dengan anggota kelasnya berjumlah 35 siswa. Pak Hasan mengajar matematika dan minggu lalu sudah diadakan ulangan harian. Dari ulangan matematika tersebut, nilai berapa yang paling banyak didapatkan oleh siswa? Lalu untuk nilai rata-ratanya itu berapa dari data tersebut? Nah, coba tentukanlah dengan melihat tabel berikut ini. Nah, dari data pada tabel di atas, nilai berapakah yang sering muncul dan nilai rata-rata dari data tersebut berapa? A. Modusnya 7, meannya 6,65. B. Modusnya 5, meannya 5,65. C. Modusnya 6, meannya 6,65. Dan D. Modusnya 10, meannya 7,65. Nah, anak-anak bisa menjawab pertanyaan tadi ya dengan memilih jawaban A, B, C, atau D. Nah, anak-anak, sekian materi yang bisa Ibu jelaskan. Jika anak-anak ada yang tidak dipahami, boleh ya bertanya di kolom komentar, oke? Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.